prolog kami di video yang lalu. Kami sudah memperkenalkan tulisan aksara Lontara berikut dengan cara bacaannya serta artinya. Di video yang lalu juga kami sudah menjelaskan bahwa di suku Bugis itu ada kalimat yang sifatnya kasar, ada juga sifatnya yang halus. Supaya lebih memahami mengenai bahasa suku Bugis, ada baiknya pemirsa YouTube sahabat Topat di channel mengunjungi video kami di episode kedua video yang lalu, supaya lebih memahami kalau memang betul-betul mau mempelajari bahasa Bugis. Di video yang lalu itu kami juga sudah memperkenalkan beberapa kalimat-kalimat ataupun ungkapan keseharian suku Bugis. Di video kali ini kami juga berusaha mengedukasikan kepada pemirsa YouTube ataukah memperkenalkan, menambahkan kembali kalimat ataupun ungkapan-ungkapan keseharian di suku Bugis. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video ini. Ini ada beberapa contoh kalimat yang dipergunakan masyarakat suku Bugis di kesehariannya. Ini ada kalimat aga kareba, artinya apa kabar. Kalau ditulis dalam lontaranya semacam ini, aga kareba. Aga kareba itu mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada seseorang. Jadi yang ditanya wajib menjawab dengan kareba madeceng, artinya kabar baik. Dan ini cara penulisan aksara lontaranya, kareba madece. Di aksara Lontara tidak ada huruf tunggal yang memiliki abjad. Jadi itu NG, tidak ada abjadnya. Jadi di sini bacanya kareba madece. Supaya tidak keliru, kareba madeceng. Ini ada contoh lagi yang merupakan komunikasi dalam bentuk bertanya. Pole tegaki, artinya dari mana. Nah, ini cara penulisan aksara lontaranya. Pole tegaki. Ini pole tegaki berarti seseorang bertanya kepada orang yang dia jumpai. Orang yang dia jumpai wajib menjawab poleka joka joka, artinya dari jalan-jalan. Dan ini cara penulisan aksara lontaranya, poleka joka
joka. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada abjad tunggal di dalam aksara lontara kecuali huruf A. Jadi supaya tidak keliru, di pertengahan joka ini harus ada penebalan penyebutan. Jadi poleka, joka, joka. Ini juga kalimat merupakan kalimat dalam bentuk bertanya. Melo ka makutana, artinya mau ataukah numpang tanya. Melo ka makutana, maukah bertanya. Tulisan lontaranya melo ka makutana. Jadi orang itu mau bertanya kepada seseorang, yang ditempati bertanya wajib menjawab iye aga yaku tanang, artinya iya apa yang ditanyakan. Seperti ini tulisan lontaranya, iye aga yaku tanang. Pemirsa YouTube sahabat Topik di channel dimanapun Anda berada, semoga dengan kalimat ini bisa memberikan pemahaman atau menambah wawasan Anda bagi yang betul-betul mau belajar bahasa Bugis. Jadi di sini saya coba menyimpulkan kata dasar dari beberapa kalimat tanya yang telah kita simak tadi. Aga itu bahasa Bugis artinya apa? Kareba artinya kabar. Madeceng baik. Melo berarti mau. Kalau mengatakan melo ka, berarti ini akhiran kata ka itu menunjukkan pada diri sendiri, artinya saya mau. Adapun mengatakan melo ki, akhiran katanya ki, itu menunjukkan kepada seseorang. Contohnya kita bertanya kepada seseorang, maukah? Nah, kalau bahasa Bugisnya itu melo ki. Seperti ini juga. Pole, itu pole artinya dari. Tega berarti itu mana. Jadi kalau disambung ini kalimat, pole tega artinya dari mana. Jadi kalau mengatakan tega ki, berarti ini kata ki akhiran kalimat. Kita yang menanyakan, bertanya kepada seseorang, tega ki. Dan ini ada tegae. Itu tegae berarti orang itu menanyakan ke kita, menanyakan sesuatu. Tegae yang jelasnya kalau mengatakan itu tegae berarti memberikan arti yang mana. Kalau mengatakan tega ki berarti di mana. Semoga mengerti penjelasanku ini ya. Seperti ini joka. Itu joka berarti jalan. Kalau diucapkan berulang kali, joka berarti jalan-jalan. Makutana berarti bertanya. Yakutanan yang ditanyakan. Kalau makutana itu berarti kita yang bertanya kepada seseorang. Kalau yakutanang, orang itu kembali menanyakan ke kita. Contohnya melo ka makutana, berarti orang itu mengatakan aga yakutanang. Melo ka makutana artinya itu mau bertanya.
Kalau orang yang di tempat bertanya mengatakan iye agi aku tenang, berarti artinya iya apa ditanyakan. Jadi sahabat Topat di channel dimanapun Anda berada, kalau belajar tentang bahasa Bugis memang itu agak sulit. Tapi kalau kita menanamkan dalam diri untuk mau belajar bahasa Bugis, ya Anda sudah tidak salah mengikuti channel kami. Oke sahabat Topat di channel, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, itulah tadi beberapa contoh kalimat ataupun ungkapan bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat Bugis. Jadi kalau mau menambah wawasan, mau memperdalam pengenalan tentang bahasa Bugis, tetaplah mengikuti channel kami, Topat di channel, dan tetap mensupport kami. Biasakan meninggalkan jejak setelah menonton. Yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Yang belum mensubscribe, kalau Anda tidak merasa berat, subscribe Anda merupakan sedekah buat kami. Dan insya Allah kedepannya kami tetap eksis memberikan, mengedukasikan kepada masyarakat ataupun rakyat Indonesia dari berbagai macam suku di Nusantara ini tentang bahasa Bugis yang baik dan benar. Semoga pemirsa YouTube, sahabat Topat di channel dimanapun Anda berada, Anda selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, salama, tawapada, salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.